Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini Cahaya Islam akan membahas tentang sejarah air Zam-Zam dalam kisah Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam serta manfaat dan keistimewaannya. Sejarah air Zam-Zam bermula dari kisah Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Air Zam-Zam sendiri memiliki pengaruh besar dan punya sejarah panjang bagi penduduk Mekah serta umat Islam yang hendak menjalankan ibadah haji dan umroh di kota Mekah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Mata air Zam-Zam tidak pernah mengering meskipun sudah mengalir sejak ribuan tahun lalu. Zam-Zam memiliki makna air yang berjumlah banyak. Pasalnya mata air ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam hingga saat ini tidak pernah habis dan mengering meskipun hujan jarang turun, serta selalu digunakan untuk keperluan para pengunjung yang datang ke kota Mekah. Ketika ibadah haji, air Zam-Zam jadi oleh-oleh khas kota Mekah. Sejarah air Zam-Zam. Kisah penemuan air Zam-Zam sendiri bermula ketika Nabi Ibrahim alaihi salam membawa istrinya, Siti Hajar, beserta anaknya, Nabi Ismail AS untuk hidup di tengah gurun dan menjauh dari Palestina yang merupakan tempat tinggal sebelumnya. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian meninggalkan Siti Hajar serta Nabi Ismail alaihi salam di tengah gurun pasir tersebut tanpa adanya makanan dan hanya terdapat sedikit persediaan air. Saat peristiwa ini terjadi, Nabi Ismail alaihi salam masih bayi sehingga hanya mengandalkan ASI pemberian dari Siti Hajar. Akibat tidak adanya persediaan makanan serta persediaan air yang sudah habis, ASI dari Siti Hajar tidak keluar, dan membuat Nabi Ismail alaihi salam terus menangis karena lapar dan haus. Siti Hajar mencari sumber air. Siti Hajar sambil menggendong Nabi Ismail AS berlari ke sana kemari untuk mencari mata air. Tidak hanya berlari, terkadang Siti Hajar juga berteriak untuk mencari barangkali ada orang di sekitar tempat tersebut yang bisa membantu. Setelah merasa tidak bisa menemukan sumber air, Siti Hajar kemudian meninggalkan Nabi Ismail AS di tengah gurun dan berlari-lari kecil ke Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tujuannya mencari keberadaan mata air yang mungkin bisa digunakan untuk menghilangkan dahaganya. Lokasi mata air Zam-Zam keluar. Setelah merasa hampir putus asa karena tidak menemukan satupun sumber mata air, kemudian Siti Hajar kembali ke gurun untuk melihat kondisi Nabi Ismail alaihi salam yang telah ditinggalkannya cukup lama untuk mencari sebuah mata air. Sesampainya di tempat Nabi Ismail alaihi salam berada, Siti Hajar terkejut karena di dekat tempat Nabi Ismail alaihi salam berbaring tepatnya di dekat kakinya, muncul sebuah mata air jernih. Airnya terus mengalir hingga menimbulkan genangan. Siti Hajar pun kemudian meminum air dari mata air tersebut, dan pada akhirnya bisa kembali menyusui Nabi Ismail alaihi salam. Keistimewaan air Zam-Zam, dari asal-usul tadi, perlu untuk Anda ketahui bahwa Zam-Zam sebenarnya adalah air minum biasa, hanya saja, air ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Air ini memang memiliki warna dan rasa sama dengan air biasanya. Akan tetapi, kandungan yang ada di dalam Zam-Zam tak bisa Anda temui di sumber mata airnya. Unik bukan? Selain unik, air ini juga penuh keberkahan. Banyak yang mengatakan bahwa minum air Zam-Zam bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Selain itu, air ini juga membantu umat muslim agar doanya terkabul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyebut bahwa air ini bisa jadi sarana untuk hapus dosa. Bukan hanya itu saja, setiap umat muslim yang minum air Zam-Zam lengkap dengan doa-doa, maka akan mendapatkan kelimpahan pahala. Hidupnya juga memperoleh keberkahan. Bahkan keistimewaannya juga terasa di bidang kecantikan. Air ini bisa membantu generasi apabila Anda gunakan sebagai cleanser. Lebih dari itu, air ini juga bisa jadi face mist andalan. Anda cukup menyemprotkan air ini ke wajah secukupnya saja. Perbedaan air Zam-Zam dan air biasa selain asal-usul, pembahasan lainnya yang tak kalah menarik untuk Anda tahu yakni perbedaan Zam-Zam dengan mineral biasa, berikut beberapa perbedaannya.
Kandungan, salah satu perbedaannya bisa Anda tahu dari kandungan yang ada di dalamnya. Zam-zam mempunyai kandungan mineral yang lebih tinggi daripada biasa. Hal ini memungkinkan keistimewaan zam-zam semakin beragam. Karena kaya mineral, air ini jadi sumber antioksidan. Kandungan tersebut bisa melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Tubuh pun bisa terhindar dari berbagai jenis masalah kesehatan. Tekstur. Selain dari kandungan, perbedaan juga tampak dari teksturnya. Jika Anda bandingkan dengan air biasa, tentu air ini memiliki tekstur yang berbeda. Air istimewa ini mempunyai tekstur yang lebih berat. Karena hal itu, siapa saja yang meminum zam-zam akan lebih merasakan airnya di tenggorokan. Rasa, tak hanya lebih terasa ketika Anda minum, zam-zam ini juga mempunyai rasa yang beda dengan mineral biasanya, air ini terasa agak getir. Dengan rasa tersebut, air ini memiliki bau yang khas. Apabila cermat, maka Anda akan lebih mudah membedakannya dengan air biasa. Tak bisa kita pungkiri bahwa asal-usul air zam-zam memang menarik dan penuh perjuangan. Selain memahami hal tersebut, pastikan Anda juga mengetahui keistimewaan lengkap dengan perbedaannya dari air biasa. Wallahualam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.